Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hekal Davaria Jendra dari NIM 20221037031104. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Perkembangan Bahasa Pemrograman. Bahasa pemrograman berdasarkan generasi. Yang pertama ada machine language, yang kedua ada assembly language assembler, yang ketiga ada high level programming language, yang keempat ada 4GL atau 4 generation language, yang kelima ada programming language based object oriented and web development. Untuk yang pertama, machine language. Bahasa pemrograman pada generasi pertama lebih berorientasi kepada mesin. Semua program yang dibuat harus dikodekan dalam sebuah mesin, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Machine language sudah jarang digunakan pada masa kini karena sulit untuk dipelajari dan tidak efisien dalam pekerjaannya. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa komputer atau biner yang tersusun hanya dengan dua angka, yaitu 0 dan 1. Next. Yang kedua, assembly language assembler. Dikembangkan dari generasi pertama pada tahun 1960, diciptakanlah assembly language. Bahasa pemrograman ini memiliki program khusus yang bernama assembler. Bahasa ini mampu menerjemahkan kode langsung ke dalam bahasa mesin. Kode langsung ke dalam bahasa mesin, kode pada bahasa ini pun memiliki nama yang mudah diingat seperti ADD, SUB, MULT, MOF, LOP, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, high level programming language. Kamu pasti pernah dengar bahasa C dan Java, bukan? Kedua bahasa tersebut termasuk ke dalam high level programming language. Karena sulitnya menggunakan machine language dan assembly language, muncullah bahasa pemrograman generasi ketiga. Generasi ini disebut high level karena mudah dipahami dan sudah memiliki penerjemahnya sendiri yang disebut compiler dan interpreter. Next. Yang keempat ada 4GL atau 4th Generation Language. Generasi ini disebut sebagai generasi query yang memiliki struktur tertentu dalam bahasa pemrogramannya serta cocok digunakan untuk mengakses suatu data. Contoh dari bahasa pemrograman generasi 3 adalah query language, SQL, KBA, and Intellect, report generator, dan application generator, ADS, dan Mantis. Next. Yang kelima, programming language based object oriented and web development. Bahasa pemrograman dari generasi ini memfokus untuk membuat sistem yang efisien dalam bahasa pemrograman serta memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Generasi ini juga disebut sebagai Intelligent Programming dan Very High Level Language (VHLL). Contoh bahasa pemrograman dari generasi ini adalah LISP dan Prolog. Lanjut. Bahasa pemrograman berdasarkan paradigma. Ada 3, yaitu terstruktur, berbasis objek, dan fungsional. Next. Untuk yang terstruktur merupakan suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah penyelesaian suatu masalah dalam bentuk program dan merupakan suatu aktivitas pemrograman yang dilakukan dengan memperhatikan setiap urutan dari setiap langkah perintah yang dikerjakan secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Prinsip dari pemrograman terstruktur adalah jika suatu proses telah sampai pada suatu titik ataupun langkah tertentu, maka proses selanjutnya tidak boleh mengeksekusi langkah sebelumnya.
ataupun kembali ke baris sebelumnya kecuali pada langkah-langkah untuk proses pengulangan atau berulang atau loop. Next. Berbasis objek. Pemrograman berorientasi objek PBO atau dalam bahasa Inggris disebut Object Oriented Programming OOP merupakan sebuah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalamnya dibungkus dalam suatu kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, atau mengirim pesan ke objek lainnya. Next. Masih berbasis objek. Untuk cirinya, unit abstraksi itu ada class atau objek. Untuk contoh bahasa pemrograman bisa pakai C++, Java, Smalltalk, dan PHP. Fungsional. Pemrograman JS ini memiliki cara pandang dalam menyelesaikan suatu masalah pemrograman sebagai suatu komposisi fungsi yang memetakan masalah kejawaban yang diinginkan. Jadi, dasar pemecahan masalah adalah transformasional. Semua kelompok program adalah suatu rantai transformasi dari sebuah keadaan awal menuju ke suatu rantai keadaan akhir yang mungkin melalui keadaan antara melalui aplikasi fungsi. Next. Program yang dihasilkan dengan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma ini biasanya membutuhkan waktu pemrograman yang lebih lama dibandingkan dengan yang menggunakan paradigma prosedural karena dibutuhkan waktu lebih untuk memproses fungsi-fungsi yang digunakan dalam membuat program. Untuk cirinya sendiri, yang pertama ada fungsi adalah first class object. Fungsi bisa dibentuk seperti variabel atau data. Yang kedua, mengandalkan bentuk rekursif. Fungsi memanggil fungsi untuk melakukan pengulangan atau looping. Untuk contoh bahasa pemrograman fungsional, bisa pakai Lisp, Haskell, Scala, dan Scheme. Oke, di sini ada platform. Pertama ada web, desktop, dan mobile. Web programming. Web programming adalah suatu proses atau cara pembuatan suatu program berbasis web. Web programming ini berorientasi pada cara kerja website secara keseluruhan menggunakan koneksi internet. Dan bahasa pemrograman yang digunakan meliputi HTML, JavaScript, PHP, CSS, dan lain-lain. Pemrograman berbasis web ini memiliki beberapa keuntungan dalam penggunaannya. Antara lain, tidak membutuhkan hardware dengan spesifikasi yang bagus dan tangguh untuk menjalankan aplikasinya. Yang kedua, server yang dikedudukan cukup diinstalkan tools pendukung saja agar mempermudah klien dan penggunaannya. Yang ketiga, dapat diakses lewat banyak perangkat media seperti komputer, handphone, yang sudah sesuai dengan standar WAP. Bisa mengakses dimanapun kapanpun selagi terhubung ke internet dan dijalankan melalui browser. Misalnya tidak bisa ya, dapat dijalankan di berbagai jenis sistem operasi asal sudah terinstall browser dan dijalankan melalui browser. Update aplikasi berbasis web cukup mudah dan tidak usah ribet harus membuka banyak aplikasi pendukungnya. Nomor 7, yang terakhir terkait dengan isu lisensi hak cipta. Lisensi telah menjadi tanggung jawab dari web penyedia aplikasi. Namun, pemrograman berbasis web ini memiliki kurang juga, terutama dibutuhkan sistem keamanan yang baik dikarenakan aplikasi dijalankan secara terpusat sehingga apabila server di pusat down, maka sistem aplikasi otomatis tidak bisa berjalan. Desktop programming. Penulisan bahasa pemrograman di mana hasil dari program dan atau aplikasi software yang dibuat oleh programmer bisa dijalankan pada perangkat komputer seperti komputer desktop, laptop, notebook, komputer mainframe, maupun superkomputer.
Bahasa pemrograman yang digunakan untuk desktop programming adalah Java, C++, C++, atau C#, C, V, V#, C, Visual Basic, dan lain-lain. Dengan menggunakan salah satu bahasa tersebut, kita sudah bisa membuat aplikasi desktop. Mantap bukan? Aplikasi berbasis desktop yang berjalan di suatu atau beberapa komputer terhubung dalam suatu jaringan secara independen dan tidak memerlukan browser atau bisa dikatakan offline. Banyak hal yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi desktop ini. Yang pertama, hardware yang digunakan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang lebih tangguh lagi. Yang kedua, server yang akan digunakan untuk menyimpan data dari klien harus dengan spesifikasi yang kuat agar tidak terjadi error hang saat diakses. Untuk keuntungannya yaitu yang pertama memiliki infrastruktur jaringan yang tidak terlalu besar, dapat berjalan dengan independen tanpa perlu menggunakan browser, tidak perlu koneksi internet, dapat dengan mudah memodifikasi settingannya, prosesnya, dan lebih cepat. Untuk kekurangannya, tidak dapat diakses dari jaringan luar atau internet. Jika aplikasi yang sudah diinstal di PC maupun server sangat susah untuk melakukan update. Yang ketiga, apabila akan menggunakan aplikasi harus diinstal terlebih dahulu di komputernya. Next. Mobile programming. Program yang dibuat oleh programmer ditujukan untuk membuat aplikasi di perangkat mobile. Banyak platform mobile yang bisa digunakan, diantaranya iOS, PBRIM, J2ME, Qt Mobile, Symbian, dan Android. Bahasa pemrograman mobile yang digunakan tidak jauh lebih beda dari bahasa pemrograman desktop, yaitu Java, C++, Kotlin, C, Dart, dan lain-lain. Aplikasi yang berjalan pada perangkat mobile, namun saat ini aplikasi Android sudah bisa digunakan pada perangkat lain seperti pada komputer, laptop, asalkan aplikasi dijalankan melalui software emulator Android. Aplikasi mobile pun ada yang berbasis website. Untuk keuntungannya, performa lebih cepat, penggunaan lebih memiliki akses penuh ke perangkat mobile. Untuk beberapa aplikasi tidak harus dioperasikan secara online, bisa offline ya, mudah dalam pemakaian dan diakses di mana saja selama ada gadget. Yang terpenting terkoneksi dengan gadgetnya masing-masing. Untuk kekurangannya terbatas, mencapai sebuah aplikasi terbatas jangkauan sebagai aplikasi yang berbeda diperlakukan untuk platform yang berbeda seperti iPhone atau Android. Update pengguna harus menuntut untuk memiliki aplikasi terbaru. Semakin update sebuah program aplikasi membutuhkan kualitas spesifikasi mobile yang bagus dan terbaru sesuai zaman teknologinya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.